Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslianto SPD, calon guru penggara angkatan 11 berasal dari SMP Negeri 14 Tanjung Pinang. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas terkait modul 1.1F eksplorasi konsep, yaitu mengenai refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya anak. Ki Hajar Dewantara memberikan ilustrasi keterkaitan antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan secara optimal. Pembelajaran yang dapat saya peroleh dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, memerdekakan dan berpusat kepada peserta didik. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Baik, pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana saya memandang diri sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya. Ini berarti saya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, termasuk etika kerja yang kuat, kejujuran, dan integritas. Kemudian, belajar sepanjang hayat. Sebagai guru, saya harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya. Ini termasuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan mata pelajaran yang saya ajarkan. Selanjutnya, ingmado mangun karso, di tengah memberi semangat. Yang pertama, membangun semangat dan motivasi. Saya harus berada di tengah-tengah peserta didik saya untuk membangun semangat mereka. Ini berarti saya harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan motivasi, dan membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Kedua, fasilitator belajar. Saya tidak hanya mengajar, tetapi juga memfasilitasi proses belajar dengan memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Pertama, memberi dukungan. Saya harus mendukung peserta didik dari belakang
dengan memberi mereka kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar mandiri, namun tetap memberikan dorongan dan bantuan saat dibutuhkan. Yang kedua, memupuk kemandirian. Tujuan akhir saya adalah memupuk kemandirian dan tanggung jawab pada diri murid-murid. Saya harus memastikan mereka siap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri. Selanjutnya, bagaimana saya memandang diri sebagai pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bersedia belajar dari siapa saja. Hal ini ditunjukkan dengan kerendahan hati. Saya harus memiliki sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari siapa saja, termasuk dari pengalaman sehari-hari dan orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, menghargai guru dan pembimbing. Saya harus menghormati guru dan pembimbing saya, mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat saya pelajari. Yang kedua, proaktif dan bertanggung jawab. Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif belajar. Saya harus proaktif dalam mencari ilmu dan tidak hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru. Ini termasuk membaca buku, mencari sumber belajar tambahan, dan melakukan eksperimen atau proyek pribadi. Selain itu, tanggung jawab atas pembelajaran. Saya harus bertanggung jawab atas proses belajar saya sendiri. Ini berarti saya harus berupaya keras, disiplin, dan gigih dalam mencapai tujuan pendidikan saya. Dan yang terakhir, kolaboratif dan kooperatif. Pertama, belajar bersama-sama. Saya harus terbuka untuk belajar bersama-sama teman-teman dan memanfaatkan diskusi kelompok sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman. Selanjutnya, saling membantu. Saya juga harus siap membantu teman-teman yang membutuhkan karena dengan mengajar orang lain saya juga akan memperdalam pemahaman saya sendiri. Baik, itulah tadi pemenuhan tugas modul 1.1F saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.